Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Dwi Rustiono dengan NIM 24010505432 dari Lombok C. Di sini saya akan menjelaskan tentang etis bermedia sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Novi Setiasto. Nah, baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu etis dalam bermedia sosial. Nah, etis dalam bermedia sosial sendiri adalah serangkaian norma dan nilai yang mengatur perilaku pengguna saat berinteraksi di platform di media digital seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, etika bermedia sosial ini mirip dengan etika di kehidupan nyata. Contohnya, tidak menyebarkan kebohongan meskipun hanya di grup chat pribadi. Yang kedua yaitu menghindari komentar kasar karena walaupun sekecil apapun komentar kasar itu akan menyakiti orang yang dikomentar. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya etis dalam bermedia sosial. Malah nyoro tuh. Yang pertama, karena media sosial adalah ruang publik virtual, maka kita tidak bisa Malah semena-mena nyoro tuh. mengupload ataupun berkomentar buruk tentang orang lain. Walaupun dihapus, Malah tapi nyoro masih tuh. akan tetap ada track record dari apapun yang kita posting. Nah, selain Malah dampak yang nyoro tuh. diakibatkan oleh komentar-komentar tadi akan menyebar luas dengan informasi yang cepat menyebar, mempengaruhi reputasi dan hubungan kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu prinsip etis bermedia sosial. Yang pertama yaitu hormati privasi orang lain. Nah, untuk prinsip yang pertama ini kita tidak boleh membagikan foto orang lain bah tanpa izin, bahkan jika itu teman dekat, bahkan keluarga sekalipun. Yang kedua yaitu hargai hak cipta. Nah, ketika kita memposting apapun yang bukan karya kita sendiri, kita wajib mencantumkan kredit untuk foto yang bukan karya kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu saring sebelum sharing. Nah, ketika kita eh, ingin memposting suatu postingan ataupun komentar, kita harus menyaring dulu apakah komentar ini bermanfaat atau tidak, apakah komentar ini akan menyakiti hati orang lain ataupun tidak. Nah, yang keempat yaitu gunakan bahasa yang santun. Nah, ketika kita bermedia sosial, kita harus menghindari bahasa-bahasa kotor seperti menghujat, menghina, bahkan sampai mencakup hal-hal yang mengandung sara dan lain sebagainya. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Walaupun kita mengkritik, tapi kita juga harus mempertimbangkan bahasa-bahasa ini. Kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santun walaupun konteksnya kita mengkritik. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Nah, ketika kita mendapatkan suatu berita nih, dan kita ingin memposting berita tersebut, pastikan dulu kita mengecek apakah berita tersebut hoax atau tidak. Kebenarannya sudah teruji atau tidak. Ketika berita tersebut hoax, jangan satu sekali-kali pun kita mengupload berita hoax tersebut karena masyarakat ramai akan mempercayai bahwa berita tersebut benar adanya. Jadi kita harus menyaring dulu, memfilter dulu mana berita yang buruk, mana berita yang hoax, dan mana berita yang benar adanya. Nah, selanjutnya yaitu contoh pelanggaran etika. Yang pertama itu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini seperti ketika kita menjelek-jelekkan orang di media sosial seperti menyangkut ras ataupun dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu doxing. Nah, doxing sendiri ini adalah ketika kita menyebarkan alamat ataupun nomor telepon seseorang karena adanya konflik pribadi. Nah, ini tidak boleh dalam ketika bermedia sosial. Nah, selanjutnya yaitu spam ataupun phishing. Nah, eh, di era sekarang ini banyak sekali muncul-muncul spam ataupun phishing yang dimana dia mencantumkan link yang bukan seharusnya link yang bukan seharusnya. Misal dia mencantumkan link mengatasnamakan Bank Indonesia padahal link tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Bank Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu deepfake. Deepfake ini adalah kejahatan ketika menggunakan teknologi AI untuk memasukkan video ataupun suara dengan maksud menjelek-jelekan orang lain atau bermaksud jahat. Nah,
ini juga banyak sering terjadi di era sekarang ini, di mana banyak artis yang mukanya digunakan menggunakan tag ini untuk membuat video shoot dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif tidak etis. Yang pertama, merusak reputasi diri dan orang lain. Ketika kita tidak etis dalam bermedia sosial, itu akan merusak reputasi diri kita sendiri sebagai pemosting dari komentar-komentar tersebut dan merusak reputasi orang lain. Nah, selanjutnya yaitu konflik sosial dan polarisasi. Nah, ketika kita memposting komentar-komentar negatif tadi, itu bisa saja mengundang konflik-konflik sosial. Nah, selanjutnya itu pelanggaran hukum. Nah, di Indonesia sendiri kan udah ada aturan yang mengatur tentang etis dalam bermedia sosial. Nah, seperti UU ITE dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan pelanggaran, kita akan terjerat dari hukum UU ITE itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kehilangan kepercayaan dan relasi. Ketika kita memposting atau berkomentar tentang orang lain, maka hal tersebut akan menyebabkan eh, kita kehilangan kepercayaan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu tips bermedia sosial secara etis. Yang pertama yaitu positive engagement. Ketika kita menemukan postingan-postingan ini, kita menemukan postingan-postingan Ini apapun, kita silakan. harus bisa memberikan pujian. Jangan cuma mengkritik yang bersifat itu merendahkan ataupun menjatuhkan. Nah, yang selanjutnya yaitu Zoom ini silakan boleh. kritik dengan solusi. Ketika kritik itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh kritik yang bersifat tadi Zoom ini menjatuhkan. silakan boleh. Nah, ketika kita melakukan kritik, itu sebaiknya dilakukan dengan solusi. Misal, ketika kontenmu ini Zoom kurang ini silakan bagus, boleh. mungkin bisa ditambahkan dengan apa bla 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 agar kontenmu ini lebih bermanfaat. Seperti itu. Yang selanjutnya itu Zoom ini blog silakan dan boleh. laporkan konten negatif. Nah, ketika kita melihat konten-konten negatif terkait apapun, kita bisa memblok ataupun Zoom melaporkan ini silakan konten-konten boleh. ini ke pihak-pihak dari media sosial tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jadikan media sosial sebagai Zoom ini sarana silakan edukasi. boleh. Nah, ketika kita bermedia sosial sendiri, kita juga harus bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai kampanye literasi digital ataupun isu-isu yang lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah omongan dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.